Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soli dan soliha? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pagi ini kita belajar pendidikan agama Islam, pelajaran kelima, cinta Nabi dan Rasul. Subtema, teladan Nabi Hud alaihissalam. Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Salah satunya adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi yang keempat. Ia adalah keturunan dari Sam bin Nuh. Beliau berdakwah kepada kaum Ad, yakni salah satu keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang menyebar dan bermukim di daerah pegunungan Al-Ahqaf yang terletak antara Yaman dan Yordania. Kaum Ad dikarunia Allah sebidang wilayah yang subur, sungai mengalir dengan tanaman-tanaman yang senantiasa tumbuh subur. Mereka bahkan bercocok tanam dan membuat perkebunan sendiri, sehingga memperoleh hasil pertanian dan perkebunan yang berlimpah ruah, serta binatang ternak yang berkembang baik. Kaum Ad bertubuh tinggi, besar, kekar, kuat, dan berumur panjang. Mereka dapat memahat tanah menjadi bangunan yang tinggi, megah, dan indah. Kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan dan lebih disegani membuat mereka sombong terhadap bangsa-bangsa lainnya. Pada awalnya, kaum Ad beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka mulai membuat patung dari tokoh-tokoh yang mereka hormati. Lama-kelamaan mereka meninggalkan beriman kepada Allah. Kemudian mereka mulai membuat berhala untuk disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam di tengah-tengah kaum tersebut, namun berasal dari keturunan yang soleh dan tidak terpengaruh oleh kemaksiatan. Beliau bersikap santun dan berbudi luhur, serta tidak mudah marah. Setelah diangkat jadi nabi, beliau berpesan kepada kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan kembali ke jalan Allah. Akan tetapi kaum Ad berkata bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah orang gila karena telah mengutuk berhala sembahan mereka. Berulang kali Nabi Hud alaihissalam mencoba untuk berdakwah dan dengan santun, namun berkali-kali mereka menolaknya. Pada suatu ketika, wilayah kaum Ad dilanda hujan, dilanda kemarau berkepanjangan. Selama beberapa tahun hujan tidak turun. Hal tersebut menyebabkan kekeringan dan kelaparan di mana-mana. Nabi Hud mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada siapa saja yang menyekutukannya. Kaum Ad pun menjadi bosan dengan seruan Nabi Hud alaihissalam. Mereka semakin berani hingga menantang Nabi Hud alaihissalam untuk mendatangkan azab yang pernah dikatakannya saat menyampaikan dakwah. Kemudian langit menjadi gelap. Kaum Ad mengira bahwa sembahannya akan mendatangkan hujan bagi mereka. Kaum Ad begitu senang melihat keadaan tersebut.
karena dapat kembali menanami tanah dan lahan mereka yang selama ini kekeringan. Hujan itu ternyata tak kunjung datang. Justru langit gelap dan angin bertiup menjadi semakin kencang. Ternyata itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana angin kencang tersebut berlangsung selama 7 malam 8 hari dan menyebabkan seluruh kaum Ad yang berada di wilayah Al-Ahqaf binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk. Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Kemudian Nabi Hud bermukim di daerah Hudral Maut bersama para pengikutnya. Setelah mendapat wahyu dari Allah, beliau hidup tenang di sana bersama para pengikutnya hingga wafat. Itulah kisah Nabi Hud alaihissalam. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil beberapa hikmah atau beberapa keteladanan yang dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kemampuan yang kita miliki janganlah membuat kita bersikap sombong, karena kesombongan yang kita perlihatkan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bersikap santun dan berbudi luhur meskipun kita berhadapan dengan orang-orang yang kasar dengan kita. Selanjutnya, kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, karena apa yang disampaikannya merupakan jalan keselamatan bagi kita. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam pada kali ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahami dan menceritakannya kembali kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Selanjutnya, Bu Guru ada tugas untuk teman-teman, yaitu mengerjakan latihan LKS bagian D halaman 58 sampai 59 dan remedi halaman 60 sampai 61 soal 1 sampai 10. Tugas kirim via Classroom. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.